Tanah Minahasa dikenal dengan keindahan alamnya yang hijau, barisan gunung api yang megah, dan budaya yang luhur. Namun, di balik rimbunnya pepohonan cengkeh dan kabut tipis yang turun dari Gunung Lokon, tersimpan sebuah rahasia kelam yang dibisikkan dari generasi ke generasi. Sebuah nama yang cukup untuk membuat seorang ibu mendekap bayinya lebih erat saat matahari mulai terbenam. Songko. Bagi telinga luar, ia mungkin terdengar mirip dengan kuyang dari Kalimantan atau palasik dari Minangkabau. Namun, bagi orang Minahasa, Songko memiliki kengerian tersendiri. Ia adalah tetangga Anda, teman Anda, atau mungkin seseorang yang Anda temui di pasar siang hari. Namun di malam hari, saat kegelapan menyapu desa, lehernya akan terputus. Kepala itu akan terbang, menarik keluar jantung, paru-paru, dan ususnya yang bersinar kemerahan, melayang menembus rimbunnya pohon pisang. Bagaimana seseorang menjadi Songko? Ini bukan tentang kutukan yang turun dari langit, melainkan pilihan sadar. Konon, Songko berasal dari mereka yang mendalami ilmu hitam demi kecantikan abadi atau kekayaan. Mereka harus meminum darah hidup untuk menjaga api dalam tubuh mereka tetap menyala. Bayangkan malam yang sunyi di sebuah rumah panggung kayu. Di kamar belakang, seorang wanita yang sedang hamil tua merasa gelisah. Ia mencium bau amis yang samar, bercampur bau bunga melati yang busuk. Di atas atap, terdengar suara srek, srek, seperti kain yang diseret atau sayap burung besar yang patah. Itu adalah tanda kehadiran Songko. Ia tidak masuk lewat pintu. Ia mengincar celah di lantai papan atau sela-sela atap rumbia. Lidahnya yang panjang dan setajam silet akan menjulur, mencari celah untuk menghisap sari kehidupan dari janin yang belum lahir. Esok paginya, sang ibu akan terbangun dengan memar kebiruan di perut dan janin yang telah layu di dalam kandungan. Sebuah tragedi yang tak kasat mata. Mari kita kembali ke tahun 1970-an. Di sebuah desa kecil dekat kaki Gunung Mahawu, ada sebuah kisah tentang seorang pria tua bernama Opayan. Malam itu, Opayan sedang berjaga di perkebunan. Ia melihat sebuah cahaya kemerahan meluncur di antara pepohonan kelapa. Awalnya, ia mengira itu adalah obor pencuri cengkeh. Namun, cahaya itu terbang terlalu tinggi. Saat cahaya itu mendekat, Opayan terpaku. Itu bukan obor, itu adalah kepala seorang wanita dengan rambut panjang yang terurai, menyeret organ dalam yang masih berdenyut. Suaranya bukan teriakan, melainkan desisan pelan. Su, su. Opayan tahu apa yang harus dilakukan. Menurut kepercayaan tua, tubuh Songko yang ditinggalkan di rumah adalah titik lemahnya. Jika Anda menemukan tubuh tanpa kepala itu, masukkanlah garam atau cabai ke dalam lubang lehernya, atau putar posisi tubuhnya. Saat sang kepala kembali sebelum fajar, ia tidak akan bisa menyatu kembali dengan tubuhnya. Itulah akhir dari sang penghisap darah. Masyarakat Minahasa tidak tinggal diam menghadapi teror ini. Itulah mengapa sering kita dapati di rumah-rumah tua, mereka menanam bambu kuning di halaman. Ujung bambu yang runcing dipercaya dapat menyangkutkan usus Songko saat ia terbang rendah. Selain itu, benda-benda tajam seperti gunting, parang, atau cermin sering diletakkan di bawah tempat tidur ibu hamil. Songko takut pada benda tajam yang bisa melukai organ dalamnya yang telanjang tanpa kulit. Namun, benteng terkuat sebenarnya adalah doa dan kewaspadaan komunitas. Misteri Songko mengajarkan kita tentang dualitas manusia. Di siang hari ia tampak normal, bersosialisasi, bahkan mungkin terlihat sangat religius. Namun, keserakahan batinnya mengubahnya menjadi monster di malam hari. Ia adalah simbol dari nafsu manusia yang tidak pernah puas, yang tega mengorbankan nyawa yang paling suci demi kepentingan pribadi. Hingga hari ini, di era modern di mana lampu LED menerangi setiap sudut kota Manado, kisah Songko belum benar-benar hilang. Di desa-desa pedalaman, cerita ini tetap hidup sebagai peringatan
bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh logika medis atau sains. Mungkin saat ini, di luar sana, di bawah bayang-bayang pohon besar yang gelap, ada sesuatu yang sedang mengawasi, sesuatu yang menunggu saat Anda terlelap untuk datang menjemput sari kehidupan. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Tidurlah dengan nyenyak, jika Anda bisa. Pastikan semua jendela terkunci dan jangan biarkan ada celah kecil di atap rumah Anda. Saya Bang Je Film. Sampai jumpa di misteri berikutnya. Salam dari Tanah Minahasa.